Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan tak lupa pula salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita terbangun di tengah malam kemudian merasakan kesunyian yang berbeda? Sunyi bukan karena semua orang telah tertidur nyenyak, namun kesunyian yang membuat hati kita tiba-tiba bertanya, sampai kapan aku akan hidup? Apakah aku sudah siap jika hari ini adalah hari terakhirku? Kita hidup di dunia dengan aktivitas yang begitu padat. Bangun pagi, belajar, sholat, makan, tidur, kemudian mengulanginya lagi di keesokan harinya. Namun, pernahkah kita tiba-tiba sejenak merenungkan, untuk apa aku dihidupkan? Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita tanpa tujuan apapun. Kita hidup di dunia ini bukan hanya sekedar untuk belajar, bermain, ataupun untuk sekedar mengejar cita-cita duniawi. Ada sesuatu yang lebih besar yang akan kita gapai. Akan ada perjalanan panjang yang akan kita lalui setelah kehidupan di dunia ini berakhir. Namun, banyak di antara kita yang lupa. Kita merasa bahwa waktu kita masih panjang. Kita berpikir bahwa kita akan masih diberikan kesempatan untuk berubah nantinya. Padahal tanda-tanda bahwa dunia semakin dekat dengan akhirnya sudah tampak begitu jelas. Akhir zaman. Akhir zaman itu berada di ujung kehidupan dunia dan dekat dengan kehidupan di akhirat. Nanti di periode ini akan terjadi banyak kejadian-kejadian. Akan terjadi banyak kejadian, baik itu berupa huru-hara ataupun musibah. Sesuatu yang sering terjadi disebut kiamat, yaitu yaumul qiyamah atau hari kiamat. Ketika Allah menegaskan kapan terjadinya hari kiamat itu, maka jawabannya hanya Allah yang tahu. Sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surah Luqman ayat ke-34, Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita 15 abad yang lalu, yaitu yang pertama, yusiku an la taqumus sa'ah hatta yuqbadul ilmu. Belum akan terjadi hari kiamat hingga ilmu pengetahuan tercabut lenyap dari kehidupan. Yang dimaksud dari hadis ini ialah ilmu pengetahuan akan sulit didapatkan, sehingga panduan juga akan sulit didapatkan. Tafsir, hadis, fikih, hingga akidah akan sulit didapatkan panduannya, sehingga orang-orang akan keliru dalam memahaminya. Yang dimaksud bahwa ilmu pengetahuan tercabut lenyap, yaitu Allah tidak langsung mencabut ilmu tersebut dari para pakarnya, namun Allah akan mewafatkan sesuai ajalnya para pakar-pakar ilmu tersebut. Oleh karena itu, akan banyak orang yang mendapatkan informasi tidak jelas dari orang tidak jelas, dari latar belakang yang tidak jelas, yang kemudian tiba-tiba menjelma menjadi ustaz-ustazah dan menyebarkan paham yang salah. Yang kedua, wa tadhurul fitan wa yakthurul kadhib wa tataqawwal aswat wa yataqawwal zaman. Mulai muncul banyak fitnah, mulai muncul manipulasi dan terjadi percepatan digital. Mulai muncul manipulasi, mulai akan banyak perselisihan, konflik, adu domba, hoax, dan bagi sebagian kalangan dianggap menarik kemudian diminati. Akan terjadi digitalisasi sehingga pasar mudah diakses. Dulu ketika seseorang ingin membeli barang, orang tersebut harus langsung datang ke tokonya. Namun sekarang
kita klik shopnya pun langsung dapat. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu kisah yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang yang ketika melihat Nabi itu mencari-cari kira-kira apa yang bagus dijadikan sebagai konten. Satu kali Nabi keluar dari rumahnya menuju ke masjid dengan wajah yang tidak biasa. Si protestan tersebut langsung senang melihatnya. Yang kemudian keluar dari rumahnya dan berkata, Nabi telah menceraikan istri-istrinya. Lantas Umar yang mendengar hal tersebut langsung meluruskannya. Umar berkata, tidaklah benar, Nabi tidak menceraikan istri-istrinya. Maka dari peristiwa tersebut turunlah Quran surah An-Nisa ayat 83. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bi. Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka lalu menyiarkan. Yang menarik adalah sasaran tertekannya bukan lagi yang berasal dari kalangan non-muslim, namun yang berasal dari kalangan muslimin sendiri. Islam datang untuk meluruskan, yang bertengkar supaya damai, yang mencela supaya saling mencinta, dan yang bertengkar dan yang memukul agar saling merangkul. Namun akan datang suatu masa di mana media akan digunakan hanya untuk agar orang-orang berselisih. Maka solusinya kata Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suasana disampaikan agar kita dapat merasakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat itu. Maka turun surah Al-Qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Saya bersumpah bahwa hari kiamat akan terjadi. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan saya bersumpah akan banyak yang menyesal dan mencela dirinya. Jadi begitu kiamat terjadi, hancur semuanya. Seperti yang sering dikatakan dalam Quran surah Al-Baqarah, bagaimana orang-orang yang mengandung tiba-tiba keguguran. Semua orang akan meninggal. Kata Al-Quran saking dahsyatnya. Nanti ketika kiamat terjadi, Allah akan datangkan gempa yang begitu dahsyat, di mana semua yang ada di bawah akan diangkat ke atas. Barulah orang-orang akan berkata, ini ada apa? Ini ada apa? Mereka akan lari. Namun mereka akan lari kemana? Karena semua yang ada di bawah telah diangkat ke atas. Dan pada saat ini kita semua telah meninggal, karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala telah mengistirahatkan orang-orang yang beriman. Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.